Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Senin tanggal 27 September 2021. Pada sore di sini, Anda di sana, pada sore di sana sini. Hari ini saya ingin membahas tentang akapela politik dan orkestra politik di Indonesia kontemporer. Kalau Anda menyaksikan perdebatan baik di medsos atau di televisi, acara-acara live tentang misal di prime time newsnya Metro TV atau di mata najwanya Kompas TV dan semacamnya, pasti Anda akan familiar dengan namanya Rocky Gerung, Anda familiar dengan Fahri Hamzah, Anda akan familiar dengan Ruhut Sitompul, dan juga banyak nama lain seperti Denny Siregar, Edi Kuntadi, serta Ade Armando. Ada juga Roy Suryo. Kira-kira apa di benak Anda ketika dua kelompok manusia ini? Di satu sisi ada Rocky Gerung, ada Rizal Ramli, kemudian di sisi lain ada Ade Armando, ada Denny Siregar. Saya menikmati perdebatan itu dan saya tidak ingin memblok salah satu keduanya. Itu adalah cerminan politik kontemporer kita, bahwa politik kontemporer kita itu adalah politik akapela. Politik akapela itu sama seperti Anda mendengarkan lagu akapela, lagu yang tanpa instrumen, ya, tanpa harmoni, tanpa orkestra. Jadi suara vokal itu menjadi daya tarik utama. Vokal itu konten utama, vokal itu adalah kekuatan utama. Makanya Anda mungkin akan terkaget-kaget dengan perdebatan keras, cenderung menguras seluruh energi dan emosi. Mungkin Anda akan terbawa itu. Nikmati saja, nggak usah terbawa. Itulah politik akapela. Politik akapela itu keluar dengan bahasa-bahasa, kontennya adalah bahasa-bahasa yang seperti itu. Biasanya mereka yang berpolitik lewat akapela, bukan politik orkestra, itu adalah mereka-mereka yang tidak mengalami apa yang disebut dengan dinamika hidup di organisasi mahasiswa. Tidak pernah mengalami dunia pergerakan ketika masa mudanya. Makanya kemudian mereka ini adalah hasil dari dua euforia. Pertama adalah euforia era reformasi, yang kedua adalah euforia teknologi informasi. Nah, politik akapela ini, politik bunyi-bunyian yang keras seperti dari Ruhut, dari Denny Siregar, dari Ade Armando, dari Rocky Gerung, itu tidak tampil di masa-masa Orde Baru, masa-masa depresi, masa-masa non-demokrasi, masa-masa sebelum reformasi. Kenapa? Karena memang waktu itu ada yang disebut dengan pembungkaman atau pembatasan demokrasi dan semacamnya itu. Maka tidak lahir di alam non-demokrasi. Di alam sekarang ini adalah kayak cendawan di musim hujan, bermunculan luar biasa. Orang berlomba-lomba ngomong keras, ngomong vokal. DPR juga seperti itu. Dulu seperti DPR itu seperti lagunya Iwan Fals itu, Anda dipilih bukan di lotre. Nah, itu kan nggak boleh jago yes ya itu. Nah, sekarang ini DPR kita bunyi vokal semuanya. Itu hasil reformasi. Itu adalah politik akapela. Nah, mereka biasanya politik akapela ini lahir dari mereka-mereka yang tidak ikut di gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa, tidak matang secara emosi, secara intelektual dalam gerakan mahasiswa itu. Ini pentingnya gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa. Makanya kan di gerakan mahasiswa itu, di organisasi mahasiswa itu baik PMII, HMI, GMNI dan semacamnya, kader itu ketika mengalami masa pendadaran pertama, senior dan mentor selalu mengatakan bahwa selamat datang wahai calon pemimpin bangsa. Sapaan ini efeknya luar biasa. Sebentuk sapaan kepada penyadaran politik bahwa yang hadir, Anda yang masuk ke kawah Candra di muka ini bukan orang biasa.
orang-orang terpilih yang kelak akan menjadi pemimpin. Ini dengan berimajinasi dari sapaan itu, mereka membayangkan semacam roadmap bahwa masa depan mereka adalah ke sana. Kemudian diikuti sama ketika para jenderal itu ketika masa-masa di akademi militer selalu ditekankan bahwa tidak ada satupun taruna yang tidak menginginkan jadi jenderal, jadi panglima. Sama di gerakan mahasiswa juga seperti itu. Tidak satupun kader yang tidak bermimpi jadi anggota parlemen, jadi menteri, jadi ini itu. Kenapa? Karena dengan memimpin itu ujungnya adalah pegang struktur kekuasaan, ikut terlibat dalam pengelolaan negara. Makanya ketika sapaan selamat datang wahai calon pemimpin, itu artinya adalah bentuk penyadaran, pengugahan secara emosi, secara imajinasi, secara kesadaran bahwa kalian arahnya ke sana. Nah, di sana kemudian ketika udah masuk lingkup itu, seorang aktivis itu dibedakan karena 3 hal. Ini yang kemudian akan membentuk karakter dia. Mereka setelah menjadi tokoh, karakternya akan membedakan antara orang-orang yang matang di dunia gerakan dan mereka-mereka yang tidak pernah masuk dalam organisasi mahasiswa, organisasi gerakan. Nah, yang pertama adalah seorang aktivis itu harus bisa yang namanya lobby. Kemudian bisa yang namanya teori-teori sosial, teori-teori politik, teori-teori hukum, teori-teori agama. Karena yang ketiga, dia harus bicara, harus bisa memimpin organisasi, bisa memimpin. Kita ambil sekarang adalah lobby. Aktivis di level manapun, dia dididik, dia diajari, bahkan diminta untuk praktek seperti apa lobby politik. Lobby itu atau non-politik. Lobby itu esensinya adalah mendesakkan kepentingan, memperjuangkan kepentingan dengan bahasa-bahasa yang santun, kalau bisa dengan bahasa-bahasa yang menggertak. Kalau bisa dipangku, kalau nggak bisa dipangku, kalau bisa dirangkul, kalau nggak bisa dirangkul ya dipukul. Bisa dengan cara lembut, bisa dengan cara pressure, itu lobby. Yang penting alat untuk mendesakkan kepentingan. Kemudian kader ketika masuk dalam organisasi pendadaran pertama, masa-masa masuk dalam organisasi, dia diajari apa yang disebut dengan teori-teori keilmuan. Makanya kemudian ada lingkar-lingkar studi, ada circle study. Nah, itu biasanya secara mingguan mereka dilatih untuk mendiskusikan tema-tema umum tema-tema aktual yang berseliweran dalam kehidupan ini. Bisa politik, kalau politik dia harus menguasai teori-teori politik. Bisa sosial, berarti dia harus menguasai teori-teori sosial. Bisa persoalan hukum, berarti dia harus membaca hal yang terkait hukum. Bisa ekonomi, berarti dia harus bisa mengkaji-kaji teori ekonomi. Bisa juga agama. Makanya kan karena mereka sejak kecil, sejak masa mahasiswa dilatih untuk membahas segala kehidupan ini, segala kajian-kajian, segala bidang studi, segala segmen hidup yang dihajatkan oleh manusia, maka mereka terlatih untuk bicara-bicara banyak tema, banyak teori dengan cara yang lebih enak, dengan bahasa yang lebih cool, lebih santun, bukan bahasa-bahasa yang akapela, bukan bahasa-bahasa yang keras, bukan bahasa-bahasa yang penuh serangan seperti itu. Kenapa? Karena hakikat dalam diskusi itu lebih dari sekedar untuk mengkaji keilmuan, mendiskusikan teori-teori tertentu, tapi yang lebih penting juga adalah pematangan emosi ketika menghadapi serangan, pematangan emosi dan juga respon emosi ketika dia di pressure dan semacamnya itu, dan mereka matang karena sering melakukan latihan semacam itu. Jadi 2, pertama adalah bisa lobby, kedua adalah bisa memimpin diskusi, artinya dia bisa rapat dan semacamnya itu. Nah, yang terakhir bisa memimpin rapat maksudnya. Yang terakhir adalah dia bisa memimpin. Memimpin itu ada di 2 level. Dia bisa memimpin jalanan, artinya demo itu dia bisa memimpin. Dia juga bisa mendesakkan kepentingan, kemudian dia bisa menjadi pemimpin ketika persidangan. Makanya kemudian bagi mereka yang tidak merasakan di masa mudanya, masa mahasiswanya, pengkaderan semacam itu, tidak pernah berlatih memimpin sidang, tidak pernah berlatih diskusi, tidak pernah berlatih lobby, maka yang terjadi bahasanya tunggal.
bahasa tunggal itu bahasa-bahasa verbal. Bahasa-bahasa verbal itu bahasa-bahasa yang kadang itu adalah arahnya adalah hate speech, nah, atau al-khitab al-karohiyah, ungkapan-ungkapan atau ujaran-ujaran yang penuh kebencian. Kenapa penuh kebencian? Sejatinya yang dipikirkan dan yang dalam hatinya saya yakin tidak ada kebencian. Tetapi karena mereka tidak terlatih untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi serangan, tidak terlatih berdiskusi, tidak berlatih melakukan tukar gagasan, adu argumen, maka kemudian setiap ada argumen dipandang sebagai serangan. Padahal tidak. Itu pentingnya gerakan mahasiswa, pentingnya organisasi untuk mematangkan 3 level tadi: lobby, keilmuan, teori-teori, kemudian menjadi pemimpin, baik di pemimpin formal maupun pemimpin di jalanan itu. Makanya kemudian mereka-mereka yang hidup, mereka-mereka yang matang di dunia gerakan, jadinya adalah mereka-mereka yang jadi orkestra politik, bisa menjadi dirijen kayak di MS. Statementnya terukur, bahasanya santun. Kalau emosi atau benci tidak menuangkan, tidak memperlihatkan emosinya, bencinya. Tidak ada bahasa-bahasa yang isinya serangan atau ujaran-ujaran yang bisa membangkitkan kebencian. Kenapa? Karena terlatih. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak biasa, tidak matang di dunia gerakan, dunia mahasiswa, ketika diskusi orang lain beda sedikit, intonasinya langsung tinggi. Diksinya, pilihan katanya langsung menyerang. Statementnya, kata-katanya selalu tajam, menusuk, dan selalu memancing dalam tanda kutip keriuhan. Nah, itu bedanya. Demikian.